Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama kita di Gen Hijrah. Kali ini ditemani dengan saya, Beben. Kali ini kita kedatangan narasumber yang memang di mana beliau berkecimpung di bidang perbandingan mazhab dengan Pak Ustadz Imam Taufik. Nah, apa saja yang akan kita bahas sekarang? Tonton terus video ini sampai selesai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, baik. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana rekan-rekan kru dari Gen Hijrah pada malam hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik. Kemudian saya menetap di kota Bandung dengan keturunan berasal dari Jawa Timur, tepatnya adalah Pulau Madura. Dan latar belakang pendidikan saya mengenyam pendidikan dari kecil keagamaan Madrasah Diniyah di Darul Muttaqin, kemudian saya melanjutkan studi ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, meskipun cuma 1,5 tahun lamanya karena beberapa kendala. Kemudian juga saya aliyah itu melanjutkan ke Pondok Pesantren Mamaul Ulum Bata-Bata di Madura. Kalau untuk kuliahnya di mana Pak Ustadz? Alhamdulillah saya melanjutkan kuliah saya di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Yang di daerah Cibiru ya? Ya. Oh, ya. Dan saya mengambil jurusan perbandingan mazhab dan hukum. Perbandingan mazhab dan hukum. Okay. Kalau sekarang sudah berganti, kalau nggak salah jadi perbandingan mazhab saja. Boleh langsung ke pertanyaan Pak Ustadz? Ya, silakan. Jadi sebenarnya apa itu mazhab yang berada di tengah-tengah umat Islam nih? Apakah berupa golongan-golongan yang terpecah belah di agama atau apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menelisik dari akar kata mazhab itu sendiri, mazhab adalah berasal dari kata dhahaba. Kalau fi'il madinya itu dhahaba dalam bahasa Arab, bahwasanya dhahaba itu artinya bepergian. Bepergian. Nah, ketika nanti ditasrif itu menjadi, tasrif itu adalah suatu proses pencarian makna dengan merubah kata di dalam bahasa Arab. Jadi dhahaba yadhabu, dhahaban wa madhaban, fa wa dhahibun wa dhaka madhubun idhab la tadhab. Nah, di sana madhabun adalah isim zaman atau isim makan, yang berarti tempat atau alat untuk bepergian. Jadi bisa diartikan tempat bepergian. Nah, kalau dari istilahnya madhab itu menurut para ulama, meskipun banyak perbedaan pendapat di sana terkait kosakata madhab itu sendiri dalam istilah fikih, maka itu merujuk pada sebuah pendapat bahwasanya madhab adalah tempat berkumpulnya pendapat para mujtahid dalam menentukan atau mengambil keputusan suatu hukum dalam Islam. Karena madhab itu nanti turunannya bukan hanya madhab fikih saja, ada madhab dari teologi, ada juga dari tasawuf juga sebetulnya ada madhabnya. Jadi bermacam-macam jadi madhab itu. Nah, mungkin yang lebih populer madhab dalam Islam itu kita mengenalnya madhab dalam ilmu fikih, seperti itu. Nah, untuk fikih itu pun sendiri itu berbeda-beda. Nah, kemudian pemahaman bahwa ada syariat ini juga kita harus perlu paham bahwasanya ada perbedaan antara syariah kemudian fikih, itu sebetulnya dua hal yang berbeda. Jadi syariah itu bersumber dari Allah dan bersifat global, juga tidak temporal, artinya dia abadi
itu syariah. Tapi kalau fikih itu adalah produk manusia, produk ulama yang berkecimpung dalam ilmu fikih tersebut. Jadi fikih itu artinya pemahaman, bagaimana para ulama fikih memahami suatu teks dari Al-Quran ataupun hadis yang kemudian diambil menjadi sebuah kesimpulan hukum atau keputusan hukum, maka itu disebut fikih. Jadi jangan sampai kita misalkan melihat bahwasanya ada orang yang berbeda fikihnya dengan kita, berarti dia berbeda dengan syariatnya atau menentang syariat. Tidak juga. Karena fikih itu adalah produk manusia, berbeda dengan syariah yang itu adalah produk dari Allah kemudian disampaikan dan dilaksanakan oleh Rasulullah. Jadi itu syariah. Kalau fikih itu berbeda lagi. Nanti ada konun juga. Konun itu adalah undang-undang. Nah, jadi produk fikih ketika dijadikan undang-undang maka itu disebut dengan konun. Ada lagi yang nanti namanya fatwa. Fatwa juga itu berasal dari ulama dan sifatnya juga tidak mengikat. Ada putusan. Nah, itu qadha namanya. Qadha itu adalah putusan. Jadi ada syariah, ada fikih, ada konun, ada fatwa, ada qadha. Qadha itu mengikatnya nanti kalau kita sudah masuk ke tahap pengadilan. Jadi seperti itu. Jadi setidaknya kita paham bahwasanya ada syariah, ada fikih, ada konun, ada fatwa, dan juga ada qadha. Dan itu adalah hal yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan kalau sudah fatwa, oh itu syariah. Benar, fatwa itu bersumber dari syariah, tapi fatwa itu adalah produk dari manusia. Jadi kalau syariah itu sifatnya global, sedangkan fikih itu sifatnya lokal. Antara fikih di Indonesia misalkan, dengan fikih yang ada di Arab Saudi sana atau misalkan seperti di India, di Turki, itu pasti berbeda. Sedangkan di syariah itu pasti mencakup semuanya. Misalkan Allah mengatakan jangan sampai kamu berbuat zina. Ini akan berlaku universal, global. Berbeda dengan fikih, mungkin seperti itu. Untuk fatwa sendiri nih Pak Ustadz, Ya. Berarti kan ada perbedaan nih fatwa di Indonesia dengan fatwa di Arab. Nah itu apakah jadi misalnya kita sebagai warga Indonesia, Islam di Indonesia, yang kita ikuti itu berarti fatwa yang di Indonesia? Untuk itu ya pasti kita, karena fikih itu fatwa pasti berasal dari fikih. Dan itu juga fikih nanti tidak terlepas dari madhab apa yang dianut. Nah biasanya di Indonesia itu yang dianut adalah mayoritas adalah madhab Syafi'i. Ya. Nah nanti fatwa ini pasti merujuk dulu ke madhab Syafi'i, di mana ditemukan di sana. Nanti kita tidak langsung berijtihad. Ijtihad itu adalah proses pengambilan hukum langsung ke Al-Quran dan hadisnya, atau nanti ke ijma ulama. Nah kita orang-orang seperti kita ini yang awam itu tidak mungkin langsung merujuk seperti itu. Maka kita akan mencari dulu dalam kitab-kitab para ulama atau disebut turos kalau bahasa Arabnya. Nah itu disebut dengan proses nakil. Nakil itu apa artinya? Mengutip pendapat ulama, kemudian apakah ini sesuai antara misalkan ada suatu kejadian hukum kemudian dimintai atau penjelasannya seperti apa, nanti para ulama bisa memberikan referensinya dari kitab tersebut. Jadi itu hanya proses nakil, memindahkan atau mengutip. Beda dengan kalau kita berijtihad itu levelnya sudah nanti ada lagi. Seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Baik, berbicara tentang mazhab Pak Ustadz, kan yang kita ketahui itu ada 4 mazhab ya. Nah, proses terbentuknya 4 mazhab itu seperti apa? Nah ini untuk proses terbentuknya mazhab mungkin sejarahnya sebetulnya perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi pernah ada Rasulullah itu bersabda bahwasanya la yusolliyanna ahadun illa al-asrah illa fi bani Quraidah. Janganlah salah satu di antara kalian sholat asar kecuali nanti kalau sudah tiba di
Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah ini adalah satu suku Quraidah Yahudi. Nah, ada sahabat yang menganggap bahwasanya seharusnya ketika Rasul mengatakan seperti itu, kita harus sholat meskipun belum sampai ke Bani Quraidah. Yang lain beranggapan bahwasanya saya nggak akan sholat meskipun sholat asar sudah tiba. Tapi saya akan sholat asar nanti kalau sudah tiba di Bani Quraidah. Nah, ketika disampaikan kepada Rasul, ternyata dua-duanya benar. Rasulullah tidak mencela mereka bahwasanya yang ini salah, enggak. Tapi Rasulullah mengakui bahwasanya ijtihad para sahabat tersebut itu sama-sama benar. Yang satu memahami tekstual, jangan kita sholat asar kecuali nanti kalau sudah tiba di Bani Quraidah. Yang satu mengatakan bahwasanya meskipun kita tidak sampai di Bani Quraidah, kita harus tetap sholat, jangan sampai kehabisan waktu. Jadi pemahaman para sahabat itu berbeda-beda. Kemudian pada masa tabi'in pun nanti berbeda-beda pendapat. Jadi ketika pada masa sahabat, pada masa Rasulullah juga sudah ada masa perbedaan pendapat. Pada masa tabi'in pun apalagi, bagaimana ketika Islam sudah menyebar. Di masa Sayyidina Umar itu sudah menyebar Islam. Kemudian pada masa tabi'in, para sahabat pun ini banyak yang hijrah lah, katakanlah seperti itu. Jadi ada yang hijrah ke Kufah. Nah, otomatis antara budaya yang ada atau hukum pasti akan melahirkan sesuatu yang berbeda pula, karena budaya dan peradabannya pun akan berbeda. Nah, maka pada saat itu tabi'in pun banyak yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah tabi'in ini ada generasi tabi'in, tabi'in, pengikutnya pengikut. Setelah sahabat, tabi'in. Nah, tabi'in ini adalah Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah ini pernah berguru pada tabi'in, Ibrahim An-Nakhai. Nah, pada saat itu proses terbentuknya madhab itu sebetulnya ya secara tidak seperti organisasi sekarang sih. Jadi itu memang secara natural terbentuk. Nah, ketika Imam Abu Hanifah ini memiliki keilmuan, kemudian pemahaman beliau itu terhadap hadis, kemudian juga yang melatar belakangi ada perbedaan pendapat itu adalah peradaban, kemudian wilayah juga lokalitas, maka otomatis pemahamannya pun akan berbeda dengan yang misalkan taruh Imam Malik yang berada di Madinah. Nah, maka seperti itu. Nanti Imam Malik itu kan tinggal di Madinah, kemudian bergurunya juga di Madinah. Tinggal di Madinah beliau, maka otomatis apa yang menjadi metode pengambilan hukum Imam Malik dan yang menjadi metode Imam Abu Hanifah ini pasti berbeda pula. Nah, karena berbeda pemahaman, otomatis kemudian para pengikut-pengikutnya ini berbeda pula. Nah, kenapa kok 4 madhab ini yang sampai hari ini bisa bertahan? Karena yang pertama, mereka memiliki murid yang menulis. Jadi begitu pentingnya ilmu itu untuk dikodifikasikan. Jadi seandainya tidak ada murid, maka ilmu ini atau madhab ini akan hilang. Jadi sebetulnya banyak, sekitar 16 madhab sebelumnya, bahwasanya madhab itu banyak sebetulnya, cuma yang bertahan sampai hari ini itu 14. Yang itu dikategorikan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau misalkan seperti madhab Syiah, kalau di Indonesia itu kurang begitu populer. Nah, jadi yang bertahan atau yang diakui oleh para ulama di Indonesia ini adalah 4 madhab. Jadi seperti itu. Jadi terbentuknya itu ya yang pertama yang menelatar belakangi adalah karena perbedaan pemahaman para ulama terhadap teks yang ada di Al-Quran dan hadis. Kemudian juga lokalitas atau wilayah yang mereka diami, otomatis itu akan mempengaruhi suatu hukum juga. Kemudian sampainya hadis atau tidak ini juga mempengaruhi.
Jadi yang ulama ini menerima hadis seperti ini, yang ulama yang satu lagi belum menerima hadis. Otomatis ini akan menimbulkan perbedaan. Jadi mungkin seperti itulah garis besarnya. Berarti untuk mazhab yang masih bertahan sampai saat ini tuh ada Imam Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i itu. Ya. Nah, ada nggak sebutan khusus untuk setiap pengikut dari mazhab masing-masing? Kalau sebetulnya maka kita harus membedakan antara imamnya dengan pengikutnya. Jadi kalau kita mengatakan Syafi'iyah, berarti itu ada ya nisbat. Ya nisbat itu menisbatkan seseorang kepada satu tempat atau satu tokoh. Ketika kita mengatakan misalkan ulama siapa, Al-Muzanni Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i di sana menunjukkan bahwasanya itu adalah murid atau pengikutnya Imam Syafi'i. Jadi kalau kita mengatakan Imam Syafi'i, berarti itu Imam Syafi'inya, Syafi'inya. Tapi kalau ada Syafi'iyah, maka itu adalah murid-muridnya atau pengikutnya. Malikiyah berarti itu menunjukkan pengikut-pengikut Imam Malik. Ini seperti itu. Bagaimana dengan golongan Wahabi dan Salafi, Pak Ustaz? Kalau untuk golongan Wahabi dan Salafi ini sebetulnya di golongan Wahabi Salafi pun itu sebetulnya berbeda-beda juga. Manhaj sunnah. Jadi mohon maaf saja kalau seperti Wahabi Salafi, meskipun mereka itu tidak menerima taklid. Taklid itu apa, Pak? Taklid itu mengikuti orang secara buta. Jadi rata-rata kita seperti orang awam ini itu bertaklid. Terkadang tidak mau mencari dalilnya lagi. Karena itu sudah haram, oh haram. Kalau itu boleh, boleh. Jadi kita taklid. Nah, menurut Wahabi Salafi, kita itu seharusnya jangan bertaklid pada ulama, tapi bertaklid langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis. Nah, ini sebetulnya sebuah paradoks untuk Wahabi Salafi sendiri, karena Wahabi Salafi ini sebetulnya mereka lebih dekat kepada mazhab Hambali yang lebih tekstualis dibanding Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pun menggunakan qiyas di dalam metode mengambil suatu hukum. Tapi kalau mazhab Hambali ini memang cenderung tekstualis. Nah, Wahabi atau Salafi ini itu sebetulnya lahir juga dari mazhab Hambali yang terkesan tekstualis. Dan akhirnya menjadi paradoks ketika mereka mengatakan langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sebetulnya mereka lebih merujuk pada ulama-ulama mereka seperti Ibnu Baz atau Ibnu Utsaimin, Soleh Fauzan. Itu ulama-ulama mereka. Jadi ketika mereka itu menemukan suatu masalah, pasti merujuk juga pada ulama-ulama yang saya sebut tadi. Jadi sebetulnya mereka nggak langsung juga ke Al-Quran dan hadis. Karena untuk merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis itu bagi kita saat ini itu adalah hal yang sangat sulit atau bisa dikatakan mustahil, karena ada tingkatan-tingkatan di mana seseorang itu bisa merujuk langsung kepada Al-Quran dan hadis. Itu disebut dengan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu adalah orang yang mengambil hukum atau kesimpulan hukum dalam Al-Quran dan hadis secara perorangan, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu adalah mujtahid mutlak. Nah, nanti ada juga yang mujtahid madhab. Mujtahid madhab ini adalah orang-orang yang levelnya sudah mumpuni. Sebetulnya mereka sudah mumpuni, tapi tidak memiliki metode pengambilan hukum sendiri, tapi merujuk pada guru-gurunya. Misalkan Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu orang mujtahid mutlak yang memiliki metode hukum, metode pengambilan hukum seperti istihsan atau analogi. Nah, contohnya seperti ini.
kalau misalkan ada harimau minum ke gelas kita, maka otomatis yang di gelas ini menjadi najis. Karena menurut mereka harimau itu najis, hewan buas itu najis, air liurnya. Nah, otomatis ketika mengatakan yang buas, burung elang pun buas. Maka ketika ada burung elang, itu seharusnya najis. Memakai analogi tadi. Tapi kalau di istihsan, menganggap tidak. Kenapa? Karena kalau harimau itu menggunakan mulutnya langsung nempel ke lidahnya, sedangkan kalau burung elang itu tidak nempel ke lidahnya, cuma pakai paruh. Nah, ini adalah istihsan, analogi juga, cuma berbeda sedikit. Nah, atau kalau kias, contohnya misalkan seperti ini. Di Al-Quran itu kan yang diharamkan adalah khomer. Sekarang tidak ditemukan hukum di dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwasanya narkoba haram. Nah, bagaimana cara kita mengambil keputusan di sana? Maka kalau misalkan kita pakai mazhab Syafi'i, maka pakailah analogi. Yang membuat keharaman khomer itu diharamkan, kenapa? Apa ilatnya? Apa alasannya? Para ulama mengatakan bahwasanya ilatnya atau alasannya itu adalah memabukkan. Otomatis misalkan seperti narkoba juga memabukkan, ilatnya sama. Maka itulah disebut dengan kias. Nah, jadi seperti itu. Nah, mujtahid yang tadi yang saya sebut mujtahid madhab, orang yang sudah mumpuni sebetulnya, cuma tidak punya metode pengambilan hukum. Kalau Imam Syafi'i kan terkenal dengan kiasnya. Kalau misalkan Imam Abu Hanifah terkenal dengan istihsannya. Kalau Imam Imam Malik dengan amalu ahli Madinah, bahwasanya tradisi dan budaya orang Madinah itu bisa menjadi suatu patokan hukum dalam menentukan hukum Islam. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu punya metode dengan istishabnya, bahwasanya selama misalkan ada suatu permasalahan hukum, maka itu bisa diambil lagi dari hukum yang asal. Jadi seperti itu kalau istishab dari Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi beda antara mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, itu berbeda-beda nanti tingkatannya, itu sangat banyak. Nah, orang-orang seperti kita ini hanya dibolehkan taklid. Atau misalkan para ulama di Indonesia ini ada MUI, ada Nahdlatul Ulama dengan Bahsul Masailnya, ada Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, ada Persis dengan Dewan Hizbahnya. Nah, itu mereka sebetulnya berijtihadnya ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Jadi enggak langsung secara perorangan menentukan suatu hukum, enggak kan. Tapi hari ini karena begitu masalah sangat sulit untuk ditentukan hanya dengan bekal misalkan ilmu Al-Quran dan hadis, itu rasa-rasanya tidak mungkin. Bagaimana kita untuk menghukumi suatu zat yang terkandung ada ininya, itu kan harus melibatkan banyak ahli di dalamnya. Maka kita hari ini bukan langsung merujuk pada Al-Quran dan hadis, tapi juga langsung melibatkan atau berijtihadnya kolektif dengan berbagai keahlian, dan juga mempertimbangkan maslahah dan mafsadahnya, seperti itu. Berbicara tentang organisasi Islam di Indonesia kan banyak tuh organisasi Islam, cuman yang memang besar tuh ada 3 tuh, ada Nahdlatul Ulama, Persis, dan Muhammadiyah. Nah, dari masing-masing organisasi Islam tersebut siapa saja yang menjadi imam atau menjadi sanad dari organisasi tersebut? Sebetulnya kalau kita berbicara seperti ormas, terlebih yang 3 tadi, itu sebetulnya yang punya tradisi madhab itu adalah Nahdlatul Ulama saja. Nahdlatul Ulama saja. Nah, dan itu mayoritas mereka Nahdlatul Ulama ini bermadhab Syafi'i. Nah, meskipun Nahdlatul Ulama ini pada prakteknya tidak hanya merujuk pada
madhab Syafi'i saja. Jadi para ulama dulu juga banyak yang berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu adalah penganut madhab Al-Maliki. Jadi mereka tidak fanatisme buta terhadap satu madhab, tidak. Karena mereka paham bahwasanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu sama-sama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Cuma beda metode untuk mengambil suatu hukum. Nah, jadi yang punya karakteristik bermadhab dan menganjurkan pentingnya bermadhab itu adalah Nahdlatul Ulama. Sedangkan kalau Muhammadiyah dan juga Persis itu sebetulnya mereka tidak bermadhab. Nah, tidak bermadhab ini karena memang sejarahnya mereka itu melihat pada saat dulu ketika kita dijajah itu ada semangat pan-islamisme dulu seperti di Mesir dan di Pakistan, bahwasanya kita harus kembali atau gerakan purifikasi, pemurnian kembali ajaran Islam. Jadi bahasanya itu TBC taklid, bid'ah, khurafat. Itu harus dihilangkan di bumi Nusantara. Jadi seperti itu. Jadi taklid itu janganlah, kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi seperti itu. Kalau organisasi yang di Indonesia, jadi yang punya karakteristik bermadhab itu cuma Nahdlatul Ulama atau organisasi-organisasi yang hampir sama dengan Nahdlatul Ulama. Jadi yang punya karakteristik bermadhab adalah Nahdlatul Ulama. Kalau Persis, Muhammadiyah, itu mereka menganjurkan kita kembali ke Al-Quran dan hadis. Kemudian apakah sama antara Persis, Muhammadiyah dengan Wahabi Salafi? Kan mereka sama-sama tidak bermadhab. Ya, di satu sisi mereka sama. Adalah pemurnian agar kita tidak taklid atau mengerjakan bid'ah atau khurafat lah. Tapi di sisi yang lain mereka berbeda dengan Wahabi atau Salafi. Karena Muhammadiyah itu tidak tekstualis, berbeda dengan Wahabi dan Salafi. Jadi kalau Wahabi Salafi itu lebih tekstualis, sedangkan Muhammadiyah itu kontekstual. Jadi banyak hukum-hukum yang lebih kontekstual yang diajukan oleh Muhammadiyah, bagaimana peran wanita di dalam publik. Jadi banyak seperti musik lah. Musik mereka menganggap mubah, tapi kalau di Wahabi Salafi itu bisa menjadi haram. Nah, jadi Persis, Muhammadiyah, kalau dari segi bertaklidnya itu sama dengan Salafi Wahabi. Mereka menolak untuk bertaklid. Karena mereka pun menganggap bahwasanya kita orang-orang saat ini lebih memiliki banyak instrumen untuk menetapkan suatu hukum. Taruhlah kita misalkan seperti ketika menentukan awal puasa Ramadan. Kita sudah dibekali dengan teknologi canggih. Jadi menurut Muhammadiyah itu ya pakai hisab gitu. Karena menurut ilmu teknologi bulan sudah ada. Nah, bulan sudah ada, sedangkan Nahdlatul Ulama enggak. Jadi harus berpegangan pada hadisnya. Jadi berbeda, ada liwujudihi atau liru'yatihi. Yang pertama menganggap bahwasanya kalau sudah pakai misalkan teleskop seperti itu, otomatis bulan kita sudah ketahui dan bulan baru lah istilahnya. Sedangkan kalau di NU, sebelum melihat bulannya, maka jangan dulu berpuasa atau berlebaran. Jadi seperti itu. Jadi untuk taklid tadi antara Wahabi Salafi dan Nahdlatul Persis Muhammadiyah itu hampir sama, cuma di beberapa itu mereka berbeda antara Wahabi Salafi dan Muhammadiyah dan Persis. Untuk tokoh utama di Indonesia sendiri yang mempelopori 3 organisasi tersebut tuh siapa, Pak? Untuk Nahdlatul Ulama yang pertama adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan kebetulan itu juga alma mater saya, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan juga dipelopori oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah, sama juga dari Jombang juga. Kemudian kalau Muhammadiyah itu dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta kalau nggak salah.
Sedangkan kalau di Persis itu ada tokohnya juga, yaitu Kiai Haji Zamzam kalau nggak salah. Jadi Persis itu Kiai Haji Zamzam, itu berdua. Nah, jadi pada saat itu organisasi ini pertama sebetulnya adalah reaksi kita terhadap penjajahan. Yang pertama reaksi karena melihat orang-orang di Nusantara ini terbelakang. Maka Muhammadiyah mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit. Itu adalah alasan-alasan kemanusiaan. Jadi ketika kita mengatakan Muhammadiyah, berarti pengikutnya Nabi Muhammad. Jadi artinya kan seperti itu. Persis juga pasti memiliki visi misi yang baik, persatuan Islam. Nahdlatul Ulama juga memiliki visi misi yang baik, dan ini sampai sekarang pun masih terasa sampai saat ini. Jadi 3 organisasi yang besar ini yang berada di Indonesia, di Nusantara ini, sebetulnya mereka meskipun berbeda, tapi tetap alhamdulillah sampai saat ini mereka bisa mengemban risalah kemanusiaan dari agama tersebut. Baik Pak Ustadz, apakah perbedaan pendapat para ulama atau imam mazhab ini hanya seputar fikih saja atau membahas tentang akidah juga? Kalau untuk perbedaan mazhab tadi, bahwasanya mazhab ini bukan hanya meliputi dari segi fikih saja, tapi sebetulnya karena implikasi dari akidah itu berimplikasi juga pada fikih. Jadi dulu itu memang ada perbedaan antara akidah. Jadi kita bisa mengenal ada akidah teologi Asy'ariyah, atau juga Mu'tazilah, atau juga Murji'ah, atau juga nanti Syiah. Syiah juga memiliki teologi sendiri, jadi seperti itu. Jadi ini memang awal sejarahnya perbedaan ini adalah ketika Sayyidina Ali, atau berawal dari terbunuhnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga ini terbunuh. Ada fitnah yang terjadi di tubuh Islam sendiri, kemudian menyebabkan Sayyidina Utsman terbunuh. Kemudian di sana sudah muncul perpecahan. Nah, dari perpecahan kemudian dari Sayyidina Ali pun ini nanti ada perpecahan yang mengakibatkan itu pemahaman terhadap akidah. Nah, jadi mazhab ini sebetulnya bukan hanya terbatas pada fikih saja. Jadi juga bisa menyangkut teologi, atau nanti bisa ke mazhab tasawuf juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kita boleh berpindah-pindah mazhab? Nah, para ulama mengatakan bahwasanya berpindah mazhab itu tidak ada larangan. Di dalam Al-Quran dan hadis tidak ada larangan kita berpindah mazhab. Diperbolehkan bagi siapapun berpindah mazhab. Tidak karena saya terlahir dari Syafi'iyah kemudian saya tidak boleh ikut mazhab Maliki. Cuma kita harus pahami dulu bahwasanya pemahaman kita, keilmuan kita ini, apa yang menyebabkan kita bisa berpindah mazhab. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja, asal didasari dengan keilmuan yang cukup. Jadi misalkan kita bisa memilah-milah, oh ternyata di mazhab Syafi'i saya kurang cocok, saya lebih baik pindah mazhab ke Imam Hanafi. Itu diperbolehkan sebetulnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kita hanya mengambil yang mudah-mudah saja dari mazhab. Jadi taruh misalkan menurut yang imam yang satu tidak usah ada wali, yang menurut imam yang satu tidak usah ada saksi. Di mazhab Syafi'i rukun nikah itu cuma 5, nggak ada mahar. Apakah kita langsung bisa menikahi seorang wanita tanpa 3 instrumen tadi? Misalnya tadi tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada mahar juga. Itu artinya kita mencampur adukan mazhab. Berarti tidak boleh ya? Tidak boleh kalau kita mencampurkan mazhab dengan tujuan tala'ub biddin, atau memain-mainkan agama, atau mengambil yang mudah-mudah saja untuk kepentingan hawa nafsu. Itu tidak boleh.
Tadi kan sempat dijelaskan Pak Ustadz, boleh berpindah mazhab tapi tidak boleh mencampur adukan mazhab. Ya. Nah, contoh dalam mencampur adukan mazhab tuh kayak gimana Pak Ustadz? Ya, misalkan seperti ini, kita berwudu dengan menggunakan mazhab Syafi'i. Dan jadi dalam satu hukum, dalam satu ibadah misalkan kita mengambil dua mazhab. Contohnya misalkan kita kalau mengusap kepala dalam mazhab Syafi'i itu sebagian saja itu sudah sah. Kemudian dari segi batal atau tidak wudunya itu kita mengambil Imam Ahmad bin Hambal misalkan. Kita bersentuhan dengan wanita tanpa disertai syahwat itu tidak membatalkan. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita mengambil yang mudah-mudahnya saja. Oh, saya kalau yang untuk mengusap sebagian kepala mengambil Imam Syafi'i, dan batal atau tidaknya bersentuhan dengan wanita itu kita mengambil Imam Ahmad bin Hambal. Maka itu sebetulnya tidak boleh mencampur adukan. Kalau kita mau, ya harus satu paket. Jadi dalam satu tadi, atau contohnya tadi yang pernikahan tadi. Jadi pernikahan kalau kita mau pakai Imam Hanafi, ya pakai Imam Hanafi semuanya dalam pernikahan tadi. Jadi jangan cuma mencomot agar menjadi mudah bagi hawa nafsu kita. Jadi seperti itu. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu kebalikannya nih. Tadi kan apakah boleh berpindah mazhab? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kalau sebagai seorang muslim tidak bermazhab? Ya, sebetulnya tadi yang pertama tidak ada larangan. Yang kedua, memang tidak ada yang secara eksplisit kita diharuskan bermazhab. Tidak ada kewajiban sebetulnya. Cuma dari beberapa pemahaman para ulama atau dari hadis bahwasanya ilmu ini, artinya yang ada di dalam agama Islam itu adalah termasuk dari bagian agama. Maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu ini, dari agama ini kamu mengambilnya dari mana. Artinya apa? Bahwasanya ilmu agama atau fikih atau ilmu tafsir, ilmu apapun itu, kita harus melihat sanad. Gurunya siapa? Nah, jadi seperti itu. Jadi, tanpa ada sanad, maka orang akan mengatakan apa yang mereka mau, apa yang mereka kehendaki. Jadi, siapapun bisa bicara. Sedangkan agama kan bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan hanya berdasarkan logika semata. Jadi, nggak bisa kita baru baca terjemahan Al-Quran kemudian langsung memutuskan suatu hukum. Gak bisa. Jadi sebetulnya memang tidak ada kewajiban dari agama untuk kita bermadhab. Tapi apakah kita bisa tanpa madhab? Nah, menurut saya ketika kita mengatakan saya tidak bermadhab, itu adalah paradoks lagi. Jadi nanti problemnya seperti Wahabi Salafi. Mereka mengatakan tidak bermadhab. Memang tidak bermadhab pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tapi ternyata mereka pun mengambil kesimpulan hukum atau ketentuan hukumnya dari gurunya juga. Dari kitab-kitab ulamanya juga. Jadi sebetulnya mereka bermadhab. Jadi seperti itu. Nah, untuk seorang muslim yang tidak bermazhab itu apakah bisa diklaim sesat atau kafir? Nah, kalau untuk sesat menyesatkan atau apalagi kafir, sebetulnya ini tidak, jangan sampai keluar dari orang Islam. Nah, jadi berhati-hatilah untuk mengatakan sesat pada orang, apalagi yang hanya berbeda dari segi furu'iyah, artinya seperti hal-hal dalam ilmu fikih. Jadi jangan sampai kita langsung memvonis seseorang itu sesat. Ini tidak bisa kita benarkan. Apalagi kita sampai memvonis mereka kafir karena tidak bermadhab. Jadi karena tadi tidak ada yang nas Al-Quran yang langsung menyuruh kita untuk bermadhab. Tapi dari pemahaman ulama mengatakan bahwasanya ya kita sangat penting untuk bermadhab. Karena apa? Bayangkan saja setiap orang membaca Al-Quran semaunya sendiri, menafsirkannya semaunya sendiri, membaca hadis terjemahannya pula itu bukan bahasa Arabnya. Nah, kemudian dia
mengatakan semaunya dia. Betapa kacaunya agama ini. Jadi kalau seandainya semua orang punya wewenang untuk menafsirkan atau mengambil suatu hukum, itu menurut saya itu tidak mungkin. Nah, dan tidak diperbolehkan juga. Nah, karena kita orang IT pasti ahli IT kan. Orang yang berkecimpung di dalam pengadilan otomatis orang yang paham hukum. Jadi seperti itu. Mau tidak mau kita harus bertaklid atau bermadhab juga kepada orang yang paham. Gak mungkin misalkan saya kru Gen Hijrah itu belajar IT kepada saya, nggak mungkin. Atau saya belajar agama kepada teman-teman yang misalkan tidak paham dalam segi hukum. Nah, itu kan tidak mungkin juga. Jadi pasti ada otoritas di sana dalam keilmuan. Jadi penting sebetulnya untuk kita bermadhab. Bermadhab ini adalah salah satu jalan kita untuk selamat atau tidak sampai tersesat. Nah, jadi ada kemungkinan orang yang tidak bermadhab akan tersesat. Pasti ada kemungkinan. Cuma kita juga tidak langsung bisa memvonis mereka sesat. Jadi seperti itu. Kemungkinannya karena mereka tidak melalui koridor-koridor yang sudah ditawarkan oleh para ulama. Jadi seperti itu. Berarti sebenarnya bisa disimpulkan boleh tidak bermazhab asalkan sanad keilmuannya jelas. Kayak gitu nggak? Ya sebetulnya misalkan seperti teman-teman Muhammadiyah, seperti teman-teman Persis, itu kan mereka mengatakan tidak bermadhab. Cuma mereka tetap ikutnya pada majelis tarjih. Nah, majelis tarjih ini adalah proses di mana kita mengklasifikasikan suatu dalil mana yang lebih kuat, yang lebih valid dalilnya. Itu adalah proses tarjih. Jadi dipilih mana. Maka ketika ada suatu permasalahan hukum, maka dari sekian banyak dalil, dari sekian banyak sumber hukum, diambil ya yang paling rojih, yang paling valid. Nah, diambil hukum tersebut. Jadi sebetulnya kalau kita teman-teman Muhammadiyah ya mungkin bisa saja. Dan apakah kita akan mengatakan teman-teman Muhammadiyah sesat? Kan enggak juga. Mereka sampai saat ini masih berada dalam pemahaman yang benar menurut kami seperti itu. Nah, di zaman Rasulullah kan tidak dikenal dengan namanya bahsab nih. Nah, apakah bisa disebut atau dikatakan bid'ah? Ya sebetulnya kalau kita mau mengatakan segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, ya semuanya kehidupan kita saat ini pun bid'ah ya. Nah, cuma kan masalahnya madhab ini sama seperti dengan ilmu-ilmu lain, itu penamaannya ada belakangan. Jadi pemberian namanya ada belakangan. Sebetulnya perbedaan antara misalkan Ibnu Mas'ud juga Ibnu Abbas, itu sebetulnya mereka sudah ada perbedaan. Nah, kemudian oleh ulama-ulama ternyata kalau orang Madinah seperti ini, orang Kufah seperti ini. Jadi sebetulnya ada perbedaan itu, cuma tidak mengorganisir seperti sekarang, seperti itu. Jadi ketika kurun masa di imam-imam madhab, barulah itu semacam menjadi organisasi seperti itu. Saya pernah mendengar hadis riwayat Abu Daud bahwa sesungguhnya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian 72 golongan ada di dalam neraka, serta hanya satu golongan yang masuk surga. Nah, maksudnya dalam konteks ini jadi mazhab atau golongan mana nih yang masuk surga? Baik, ada juga hadis ini sangat-sangat mungkin akan menjadi problem ya. Karena betapa banyaknya saat ini golongan-golongan ya yang tadi disebutkan, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Nah, kemudian ditanya lagi, siapa yang akan masuk surga? Mangkana bahwasanya Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi saya dan para sahabatku. Di mana saya dan para sahabatku berada, artinya ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabatku yang akan masuk surga, seperti itu. Nah, artinya begini,
ada ulama yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan sataftariku ummati di sana bahwa umatku akan terpecah. Ada yang mengatakan bahwa umat di sana adalah umat dakwah. Artinya umat dakwah itu maksudnya apa? Umat di mana Nabi ini datang kemudian mengajak para manusia itu akan menjadi 72. Dan yang satunya adalah yang masuk surga, satu golongan itu adalah yang mengikuti Nabi. Ada yang ulama berpandangan seperti itu. Jadi dibedakan oleh ulama, ada ummah dakwah, ada ummah ijabah. Jadi yang dimaksud sataftariku ummati, umatku akan berbeda, itu adalah umat dakwah. Artinya umat secara keseluruhan yang diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan 73, menjadi 73 golongan. Dan yang masuk surga itu cuma satu. Mereka adalah orang-orang yang mau mengikuti dan mengikutiku dan para sahabatku. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau umat ijabah, nah kita ini adalah umat ijabah. Misal orang Islam semuanya ini itu bisa dikatakan ummah ijabah. Artinya yang memenuhi panggilan Rasulullah untuk mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ulama mengatakan bahwasanya ternyata itu adalah ummah ijabah. Bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kalau yang tadi itu umat secara umum, kalau yang sekarang umat Islam itu sendiri yang akan terpecah. Nah, meskipun misalkan hadis ini, sebetulnya hadis ini sahih, diriwayatkan kalau nggak salah itu sampai 5 periwayat bahwasanya hadis ini sahih. 73 dari golongan umatnya Nabi Muhammad itu yang satu akan masuk surga, sisanya akan masuk neraka. Jadi seperti itu. Maaf motong Pak Ustadz, berarti intinya nih yang satu golongan yang masuk surga ini tuh apa atau siapa? Ya tadi adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah, ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, kan semuanya orang Islam saat ini pasti mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi menurut saya itu bukan dihembuskan, hadis ini bukan sebagai motivasi kita untuk berpecah belah, bukan. Cuma itu menegaskan bahwasanya kalau kita ingin selamat, ya ikutilah ajaran Rasulullah dan juga para sahabatnya. Manakala adakah di antara kita atau ormas manapun yang bisa memastikan bahwa dirinya masuk surga? Kan enggak. Iya. Rata-rata kita tidak bisa mengklaim juga ya. Masuk neraka juga ya. Iya. Ya kan maksudnya untuk surga dan neraka itu kan hak prerogatif Allah kan. Cuman kita sebagai muslim ya berusaha aja. Ya. Tapi yang jadi masalah itu Pak Ustadz, maksudnya kita nih sebagai muslim ada nggak cara memilih mazhab yang tepat? Maksudnya untuk pribadi kita nih, apakah dengan cara ikuti sesuai keturunan saja orang tua, atau misalkan sesuai dengan guru ngaji, atau bahkan mengkaji sendiri secara komprehensif tentang Al-Quran dan hadis? Ya, kalau menurut saya, kalau kita memang ingin memilih madhab, seandainya kita merasa tidak cocok, ternyata kok kayak nggak cocok, maka kita harus mencari guru terlebih dahulu. Jadi nggak bisa ilmu agama itu secara otodidak, sebetulnya nggak bisa. Apalagi untuk memahami Al-Quran dan hadis. Nah, karena ada pendapat atau qaul dari ulama, siapa yang lebih banyak gurunya itu berupa buku, maka kesesatannya pun akan lebih banyak juga. Jadi seperti itu. Jadi agama itu yang memang harus punya guru, apapun harus punya guru. Jadi menurut saya kalau kita memang ingin berpindah mazhab, itu ya jangan tadi kita objektif dari keilmuan kita. Kalau kita memang mumpuni, misalkan kita sudah belajar, oh ternyata saya lebih cocok pada mazhab Hanafi nih.
ya tidak apa-apa. Jadi untuk memilih madhab, ya madhab apapun. Jadi saya garis bawahi yang diakui sampai saat ini dan masih ada itu adalah 4 madhab tadi. Gitu ya. Jadi pilihlah madhab yang 4, salah satu dari yang 4. Kemudian jangan kita pindah madhab hanya karena menganggap bahwasanya atau timbul dari hawa nafsu. Karena sesuatu yang timbul dari hawa nafsu ujung-ujungnya gak akan baik. Lalu misalnya jika ada contoh kasus seperti ini Pak Ustadz, jadi kita berguru di guru yang berbeda nih, jadi ada guru yang A, guru dan B. Misalnya dari kedua guru tersebut tuh berbeda pendapat, nah mana yang harus diikuti? Saya juga pernah bertanya pada guru saya, misalkan karena saya berbeda guru, punya guru lain. Ya. Nah, kata guru saya, maka carilah ada proses atau kalau di Muhammadiyah itu tarjih. Mana yang lebih dominan, mana yang lebih valid dalam dari segi keilmuannya. Oh ini ternyata ini sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Oh ini ternyata sesuai. Dan ternyata ini lebih maslahat pada kita. Maka itulah yang diambil. Jadi kalau kita misalkan punya 2 guru berbeda dan pendapatnya pun berbeda, maka ya tadi dari segi keilmuan, dari segi kemaslahatannya, dan dari segi kemantapan hati kita tentu saja itu harus dipertimbangkan juga. Berarti maksudnya ambil yang lebih kompeten gitu ya, secara yang bahasa. lebih otoritas, lebih valid dalilnya seperti itu. Sebagai penutup, Ustadz ada yang ingin disampaikan nggak? Maksudnya mengenai mazhab nih. Pesan saya bahwasanya mazhab itu sebetulnya bukan hal yang baru atau kita jangan sampai menganggap bahwa mazhab itu adalah hal kuno, enggak. Jadi bermazhab itu sebetulnya sangat penting untuk kita pegang teguh sampai hari ini, karena bagaimanapun keilmuan para ulama-ulama imam mazhab itu memiliki otoritas di keilmuannya masing-masing, dan juga jangan sampai kita talfik itu tadi mencomot pendapat-pendapat mazhab dengan tujuan kemudahan saja atau berdasarkan hawa nafsu, dan itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Nah, meskipun nanti di dalam mazhab ini yang tentu saja oleh para ulama mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Jadi perbedaan pendapat yang berada di dalam umatku itu adalah rahmat, kasih sayang rahmat dari Allah. Jadi adanya perbedaan pendapat, ketika kita sulit dalam madhab ini ternyata ada pendapat yang membolehkan, maka kita pindah, itu adalah salah satu rahmat dari Allah. Jadi kita boleh berpindah madhab, tapi tadi bukan dilandasi dengan hawa nafsu. Nah, kemudian juga ada kata para ulama, man tamassaka bi madhabin wahidin fi asrina hada fahuwa amrun mustahil. Jadi barang siapa yang berpegang teguh pada satu madhab pada zaman ini, zaman hari ini yang bagaimana begitu banyak permasalahan hukum yang belum terpecahkan oleh para imam-imam madhab dulu, maka hal itu adalah hal yang sangat mustahil. Jadi mau nggak mau sekarang kita sedikit-sedikit harus bergeser ke madhab yang lain, jadi seperti itu. Ya, bukan dalam artian kita langsung berpindah secara total, enggak. Artinya kita berpindah mengambil pendapat-pendapat yang dirasa itu memang perlu pada saat ini. Jadi contohnya tadi kalau saya menggambarkan kita di sini pakai mazhab Syafi'i, batal wudunya kita nanti kalau ke Mekah pakai mazhab Maliki atau Imam Ahmad bin Hambal, kan seperti itu. Terima kasih banyak ilmunya Pak Ustadz. Terima kasih Sama-sama. juga waktunya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi ilmu untuk kita. Amin, amin, amin. Khususnya untuk para penonton. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton kita sampai selesai. Tunggu episode kita selanjutnya. Tetap bersama kami di Gen Hijrah, bersama saya Beben, dan akan ditemani dengan Pak Imam Taufik juga nantinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.